Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang teknologi virtualisasi dan kontainer untuk penilaian perbaikan nilai mata kuliah dari dasar infrastruktur teknologi informasi. Materi kali ini ialah teknologi virtualisasi dan kontainer. Ya, nama saya Leonardus Ransli Widya Bhaskara dengan NIM 2083 000007. Virtualisasi. Virtualisasi adalah teknologi perangkat yang memungkinkan suatu perangkat keras fisik untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau lingkungan kerja yang terisolasi secara bersamaan. Teknologi ini dilakukan dengan menggunakan hypervisor, yaitu perangkat lunak yang menciptakan dan mengelola mesin virtual atau virtual machine. Lalu, fungsi virtualisasi yaitu fungsi utamanya yang pertama membuat mesin virtual. Teknologi virtualisasi memungkinkan pembuatan mesin virtual yang dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi secara independen dari perangkat keras fisik atau hardware. Lalu yang kedua, mengalokasikan sumber daya. Virtualisasi memungkinkan pengalokasian sumber daya komputer seperti prosesor, memori, dan penyimpanan ke mesin virtual yang berbeda. Lalu fungsi utama yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Dengan virtualisasi, beberapa mesin virtual dapat berjalan pada satu perangkat keras fisik atau hardware, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, fungsi lain dari virtualisasi. Yang pertama, mengurangi biaya. Virtualisasi dapat mengurangi biaya dengan mengurangi jumlah perangkat keras yang dibutuhkan. Jadi, virtualisasi bisa menjadikan lebih hemat karena kita tidak perlu membeli hardware tambahan lagi karena sudah bisa dilakukan pada satu komputer melewati aplikasi virtualisasi itu. Lalu fungsi lain yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. Virtualisasi memungkinkan pengguna untuk membuat dan menghapus mesin virtual dengan mudah, sehingga sangat meningkatkan fleksibilitas di aplikasi virtualisasi seperti kayak VMware atau yang punyanya Oracle itu, kita bisa bebas untuk menginstal eh, virtual sistem operasi kayak Windows 7, menginstal OS di laptop kita melalui VMware. Jadi kita bisa install dan selanjutnya bisa hapus kapan saja tanpa menghapus sistem asli dari laptop kita. Fungsi lainnya, yang ketiga, meningkatkan keamanan. Virtualisasi dapat meningkatkan keamanan dengan memisahkan mesin virtual dari perangkat hardware sistem operasi yang utama. Jadi, meningkatkan keamanan ini seperti kayak, eh, misal kita punya laptop, diinstal Windows 10, lalu di dalam sistem laptop itu kita install aplikasi VirtualBox. Nah, VirtualBox ini digunakan untuk menginstal aplikasi OS lain. Misal aplikasi sistem operasi yang diinstal di VirtualBox ini kena virus, virus ini tidak akan menyerang ke sistem utama kita atau laptop utama kita. Kurang lebih seperti itu.
Nah, fungsi keempat, membuat cadangan dan pemulihan. Virtualisasi memungkinkan pembuatan cadangan dan pemulihan mesin virtual dengan mudah. Lalu, fungsi kelima, meningkatkan kinerja. Virtualisasi dapat meningkatkan kinerja dengan memungkinkan pengguna untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih besar ke mesin virtual. Cara kerja virtualisasi. Komponen utama virtualisasi. Yang pertama adalah hypervisor. Hypervisor adalah perangkat lunak yang memungkinkan virtualisasi. Hypervisor berjalan di atas perangkat keras fisik atau hardware dan memungkinkan pembuatan mesin virtual. Nomor dua, mesin virtual atau virtual machine. Mesin virtual adalah lingkungan komputasi yang dibuat oleh hypervisor. Mesin virtual memiliki sistem operasi dan aplikasinya sendiri. Yang ketiga, hardware. Perangkat keras fisik adalah komponen-komponen seperti prosesor, memori, dan penyimpanan yang digunakan oleh hypervisor untuk membuat virtual mesin. Lanjut, proses virtualisasi. Yang pertama, instalasi hypervisor. Hypervisor diinstal di atas perangkat keras fisik atau hardware. Nomor dua, pembuatan mesin virtual. Hypervisor membuat mesin virtual dengan mengalokasikan sumber daya perangkat hardware. Yang ketiga, instalasi sistem operasi. Sistem operasi diinstal di dalam mesin virtual. Lalu yang keempat, instalasi aplikasi. Aplikasi diinstal di dalam mesin virtual. Yang kelima, penggunaan mesin virtual. Penggunaan dapat menggunakan mesin virtual seperti menggunakan komputer fisik. Selanjutnya, teknologi visualisasi. Yang pertama, full virtualization. Teknologi virtualisasi yang memungkinkan pembuatan mesin virtual yang sepenuhnya independen dari perangkat keras fisik. Nomor dua, para para virtualization. Teknologi virtualisasi yang memungkinkan pembuatan mesin virtual yang berbagi sumber daya perangkat hardware dengan hypervisor. Yang ketiga, hardware assisted virtualization. Teknologi virtualization yang menggunakan perangkat keras fisik untuk mempercepat proses virtualisasi. Manfaat virtualisasi meningkatkan efisiensi. Virtualisasi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya hardware. Yang kedua, mengurangi biaya. Virtualisasi dapat mengurangi biaya dengan mengurangi jumlah perangkat keras fisik yang dibutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas. Virtualisasi dapat meningkatkan fleksibilitas dengan memungkinkan pembuatan mesin virtual yang dapat diatur dan dihapus dengan mudah. Jenis-jenis virtualisasi. Virtualisasi server membagi satu server fisik menjadi beberapa server virtual. Virtualisasi jaringan memisahkan sumber daya jaringan menjadi beberapa jaringan virtual yang dapat dikonfigurasi secara independen. Virtualisasi penyimpanan menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan fisik menjadi satu penyimpanan virtual. Virtualisasi desktop menjalankan sistem operasi desktop pada server yang dapat diakses secara remote. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan virtualisasi. Kelebihan virtualisasi, pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal, isolasi yang lebih baik antar sistem operasi, kemudahan dalam migrasi dan backup, terus skalabilitas tinggi. Lanjut ke kekurangan virtualisasi. Overhead yang lebih tinggi karena setiap VM membutuhkan sistem operasi sendiri. Penggunaan sumber daya lebih besar dibanding kontainer. Contoh-contoh aplikasi virtualisasi. Yang pertama ada VirtualBox. Ini aplikasi gratis yang biasa dipakai waktu pembelajaran di kampus. Yang kedua ada VMware.
Ini aplikasi mirip VirtualBox tapi yang berbayar. Yang Hyper-V, perangkat lunak virtualisasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Selanjutnya ada KVM, perangkat lunak virtualisasi yang dikembangkan oleh Linux. Spesifikasi hardware yang direkomendasikan. Untuk prosesornya jumlah core minimal 4, tapi rekomendasinya 6. Untuk kecepatan prosesor minimal 2,5 GHz, tetapi 3 GHz atau lebih direkomendasikan. Teknologi virtualisasi dari prosesor, pastikan prosesor mendukung teknologi virtualisasi seperti Intel VTX atau AMD V. Lalu untuk memori atau RAM-nya kapasitas minimal 16 GB, tetapi 32 atau lebih direkomendasikan. Jenis RAM-nya gunakan memori DDR4 atau yang lebih baru. Selanjutnya untuk storage atau penyimpanan, kapasitas minimal 500 GB, tapi 1 tera lebih direkomendasikan. Jenisnya menggunakan SSD supaya lebih cepat. Jadi hardware-hardware ini nantinya bakal dibagi untuk apa? Untuk menginstal virtualisasi itu. Nanti uh, bisa dialokasikan seberapa untuk virtualisasi, seberapa untuk sistem yang utama. Selanjutnya ada kartu grafis atau GPU. Jenisnya gunakan kartu grafis yang menggunakan teknologi virtualisasi seperti NVIDIA Grid atau MX GPU. Kapasitas memori GPU minimal 4, tetapi 8 itu lebih direkomendasikan. Sistem operasi, gunakan sistem operasi yang mendukung virtualisasi seperti Windows Server, Linux, atau VMware ESXi. Versi pastikan sistem operasi gunakan adalah versi yang terbaru. Lain-lain, koneksi jaringan pastikan koneksi jaringan lebih cepat dan stabil. Sistem pendingin, pastikan sistem pendingin yang baik untuk mencegah overheating. Perlu diingat, untuk spesifikasi hardware ini sebenarnya tergantung dari vendor aplikasi yang akan digunakan. Dan tergantung juga dari kebutuhan atau tujuan kita dalam melakukan virtualisasi itu apa. Selanjutnya, kontainerisasi adalah teknologi yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan yang ringan tanpa terisolasi. Salah. Kontainerisasi adalah teknologi yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan yang ringan dan terisolasi tanpa memerlukan sistem operasi terpisah seperti pada virtualisasi. Kontainer hanya berisi aplikasi beserta dependensinya dan berjalan di atas kernel sistem operasi host. Fungsi kontainer mengisolasi aplikasi. Kontainer memungkinkan aplikasi untuk dijalankan dalam sebuah lingkungan yang terisolasi dari sistem operasi host dan aplikasi lainnya. Yang kedua, untuk mengatur sumber daya. Kontainer memungkinkan pengaturan sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan untuk setiap aplikasinya. Yang ketiga, meningkatkan portabilitas. Yang keempat, mengurangi biaya. Yang kelima, meningkatkan fleksibilitas. Yang keenam, mengatur keamanan. Yang ketujuh, mengoptimalkan sumber daya. Mengatur skalabilitas. Itu yang kedelapan. Terus dalam beberapa kasus, kontainer dapat juga digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Kontainer memungkinkan pengembang untuk membuat dan menguji aplikasi dalam sebuah lingkungan yang terisolasi. Yang kedua, mengirimkan aplikasi. Kontainer memungkinkan pengembang untuk mengirim aplikasi ke produksi dalam sebuah lingkungan yang terisolasi.
Yang ketiga, mengelola aplikasi. Kontainer memungkinkan administrator untuk mengelola aplikasi dalam sebuah lingkungan yang terisolasi. Selanjutnya, cara kerja kontainer. Nomor satu, pembuatan kontainer. Pengembang membuat kontainer menggunakan perangkat lunak seperti Docker. Yang kedua, instalasi aplikasi. Pengembang menginstal aplikasi dan dependensinya di dalam kontainer. Yang ketiga, konfigurasi kontainer. Pengembang mengkonfigurasi kontainer dengan mengatur sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan. Yang keempat, membuat image container. Pengembang membuat image container yang berisi aplikasi dan konfigurasi kontainer. Yang kelima, penyimpanan image container. Image container disimpan dalam registry kontainer seperti Docker Hub. Yang keenam, pengunduhan image container. Pengguna mengunduh image container dari registry container. Yang ketujuh, pembuatan instant container. Pengguna membuat instant container dari image container. Nomor 8, pengaturan jaringan. Pengguna mengatur jaringan untuk kontainer. Yang kesembilan, pengaturan keamanan. Yang kesepuluh, penggunaan aplikasi. Pengguna menggunakan aplikasi yang berjalan dalam kontainer. Nah, ini lebih kayak apa? Sandbox gitu. Cara kerja kontainer. Komponen utama kontainer. Yang pertama ada Docker Engine. Docker Engine adalah perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan dan pengelolaan kontainer. Yang kedua, Docker Hub. Docker Hub adalah registry kontainer yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengunduh image kontainer. Yang ketiga, container. Kontainer adalah lingkungan yang terisolasi yang berisi aplikasi dan dependensinya. Empat, image container. Image container adalah file yang berisi aplikasi dan konfigurasi kontainer. Teknologi yang digunakan Linux container adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan kontainer di atas sistem operasi Linux. Yang kedua, Docker. Docker adalah perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan pengelolaan kontainer. Yang ketiga, Kubernetes. Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer yang memungkinkan pengelolaan kontainer dalam skala besar. Kelebihan dan kekurangan kontainer. Kelebihan kontainer. Kontainer ini ringan karena tidak membutuhkan sistem operasi terpisah. Selanjutnya, waktu startup lebih cepat dibandingkan VM. Skalabilitas tinggi, cocok untuk aplikasi berbasis microservice. Terus yang terakhir kelebihannya, portabilitas tinggi, dapat digunakan di berbagai lingkungan tanpa perubahan konfigurasi. Lalu untuk kekurangan kontainer, keamanan lebih rendah dibanding virtualisasi karena dia berbagi kernel dengan host. Kompleksitas dalam pengelolaan skala besar, namun dapat diatasi dengan orkestrator seperti Kubernetes. Contoh aplikasi kontainer, aplikasi web, ada WordPress, ada Joomla, ada Drupal. Aplikasi database itu ada MySQL, terus PostgreSQL, MongoDB, terus aplikasi pengembangan ada Visual Studio Code, terus ada IntelliJ IDEA, ada Eclipse, ada Redis, ada Apache Kafka, Elasticsearch. Terus spesifikasi hardware yang direkomendasikan, jumlah CPU, core minimal 2 core, terus untuk kecepatan prosesor minimal 2,5 GHz, terus teknologi virtualisasi, pastikan prosesor mendukung teknologi virtualisasi seperti eh, VTX AMDV. Untuk memori RAM kapasitas 8 GB. Jenis yang digunakan DDR4 atau lebih baru. Untuk penyimpanan kapasitas minimal 256 GB. Terus jenis storage-nya SSD supaya lebih cepat. Kartu grafis, gunakan kartu grafis yang mendukung teknologi virtualisasi seperti NVIDIA Grid atau AMD MX GPU. Kapasitas memori minimal 4 GB.
Untuk sistem operasi, gunakan sistem operasi yang mendukung teknologi kontainer seperti Linux, Windows, atau Mac OS X. Pastikan versi sistem operasi itu yang terbaru. Lain-lain jaringan internetnya harus stabil dan cepat. Untuk sistem pendingin, pastikan sistem pendingin yang baik untuk mencegah overheating. Berikut sumber daftar pustaka. Yang pertama, buku Docker Up and Running oleh Karl Mathias dan Shane Pikin. Yang kedua ada Kubernetes Up and Running oleh Brandon Burns dan Joe Beda. Lalu untuk daftar pustaka situsnya dari Docker Official Website, terus Kubernetes Official Website, dan Red Hat, dan VMware juga. Nah, sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Eh, Terima kasih.